Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan. Halo semuanya. Shalom adik-adik. Kali ini mau menyapa adik-adik yang ada di rumah. Hai adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Luar biasa. Hari ini luar biasa karena kita bisa bertemu lagi adik-adik untuk mengikuti kebaktian hari Minggu, untuk sekolah Minggu hari ini. Nah, Kandi yakin adik-adik di rumah sudah siap untuk mengikuti kebaktian, sudah siap untuk bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Wah, Kandi mau tanya dulu nih, adik-adik sudah pada mandi kan? Kandi bisa lihat kok kalau adik-adik sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah sarapan dan minum susu. Sudah ya? Sudah. Wah, hebat. Itu berarti adik-adik semua semangat untuk kebaktian hari Minggu ini. Adik-adik tahu nggak kalau hari Minggu ini adalah hari Minggu yang spesial? Hari Minggu ini bukan hari Minggu biasa loh adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Kenapa? Kok hari ini adalah hari Minggu yang spesial? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya benar, karena hari ini adalah hari Paskah. Apa itu Paskah adik-adik? Coba tebak, apa itu Paskah? Hari Paskah apa ya? Hari Paskah adalah hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat kemarin adik-adik sudah mengikuti kebaktian Jumat Agung, di mana kita memperingati Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, tapi pada hari ini kita mau memperingati kebangkitannya. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita mau sama-sama merayakannya dengan bergembira memuji Tuhan. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Ikuti gerakan Kanindi ya. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Bisa sambil bertepuk tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kita nyanyi dengan lebih semangat ya adik-adik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Wah, Kanindi senang melihat adik-adik semua semangat memuji Tuhan. Adik-adik senang sekali ya memuji Tuhan. Tapi sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita mau minta pertolongan Tuhan. Kita sembunyikan yuk tangan kita di belakang dua-duanya. Yuk, lalu kita nyanyi sama-sama. Mana tangan yang kiri, yang kanan.
apa kabar? Baik-baik saja, bertemu dilipat berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh merayakan Paskah. Tuhan Yesus, kami juga mau berterima kasih karena Tuhan sudah bangkit untuk kami semua. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang selalu sukacita dimanapun kami berada. Tuhan, pimpinlah kebaktian hari Minggu ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari Kak Alan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita lengkapnya dari Kak Alan, Kak Nindi ada sedikit cerita nih tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, 3 hari setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ada seorang ibu yang datang ke kubur Yesus. Ibu itu datang pagi-pagi sekali loh adik-adik. Ada yang tahu nggak siapa nama ibu itu? Siapa? Iya, dia adalah Ibu Maria Magdalena. Tapi waktu Ibu Maria Magdalena datang, ternyata dia tidak menemukan tubuh Yesus. Ternyata tubuh Yesus sudah kosong adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, cerita yang baru saja kami disampaikan itu ada lagunya loh adik-adik. Yuk, mari kita nyanyikan sama-sama. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekarang kita mau mendengarkan cerita yang lengkapnya dari Kak Alan ya. Kita sama-sama mau belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan setelah mendengar Tuhan Yesus sudah bangkit?
Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Kak Alan dalam cerita firman Tuhan pagi hari ini di Sekolah Minggu. Siapkan Alkitab adik-adik semuanya yang ada di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa sama-sama dulu ya. Tutup mata, lipat tangan semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan itu dan juga dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita Alkitab Kak Alan pagi hari ini diambil dari Kitab Injil Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali lagi, cerita Kak Alan pagi hari ini diambil dari Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan Alkitab kita akan kita dengarkan melalui Alkitab suara berikut ini. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat ia pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Nah adik-adik, 2000 tahun yang lalu, di suatu tempat banyak orang yang merasa sangat sedih, merasa sangat takut. Mereka menangis adik-adik. Mereka bersedih karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib adik-adik. Nah, di antara pengikut Tuhan Yesus
ada 3 orang perempuan yang bernama Maria dari Magdala, ada Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Ketika pagi-pagi mereka bangun, mereka datang ke kuburan Tuhan Yesus membawa rempah-rempah adik-adik. Namun ketika mereka sampai di kubur Tuhan Yesus, itu mereka melihat bahwa kubur Tuhan Yesus terbuka. Batu yang menutup kubur Tuhan Yesus terguling adik-adik. Dan ketika mereka masuk ke kubur Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus tidak ada lagi di situ adik-adik. Mereka bertambah sedih, mereka bertambah takut, mereka mengira tubuh Tuhan Yesus ada yang mengambil, ada yang mencuri. Ketika mereka bertambah takut dan sedih, datanglah 2 orang malaikat. Siapa yang datang adik-adik? Benar sekali adik-adik, 2 orang malaikat yang datang ketika mereka sedang merasa takut. Dan 2 orang malaikat ini menyampaikan kalau kalian tidak usah mencari Tuhan Yesus di sini, karena Tuhan Yesus sudah bangkit sesuai dengan janjinya adik-adik kepada manusia. Kalau Tuhan Yesus akan mati tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa janji Tuhan Yesus? Adik-adik coba diulang. Betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus akan mati tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika mereka mendengar kabar dari malaikat Tuhan itu, mereka kembali ke rumahnya, mereka menyampaikan kepada teman-temannya, kepada rasul-rasul, kepada pengikut-pengikut Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, siapa yang sering merasa sedih atau takut adik-adik? Kalau kita sering merasa sedih dan takut, pasti kita akan menangis seperti ini adik-adik. Seperti ini adik-adik. Kalau kita sedih, kalau kita takut, kita akan mengeluarkan air mata seperti ini adik-adik. Seperti ini. Dan kalau kita terus merasa sedih, terus merasa takut, dan selalu menangis, dan bersedih lagi, menangis lagi, takut lagi, tubuh kita akan seperti ini loh adik-adik. Nih, tubuh kita penuh dengan kesedihan dan ketakutan, sehingga tubuh kita tidak sehat adik-adik. Nanti kalau kita tidak sehat, kita akan gampang sakit loh adik-adik. Pasti adik-adik tidak mau gampang sakit kan? Ingin selalu untuk sehat. Makanya kalau kita terus bersedih, terus takut, tubuh kita akan tidak sehat seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah atau hari kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus bangkit untuk menolong, untuk menjaga kita, untuk selalu melindungi kita agar supaya kita tidak sedih, agar supaya kita tidak takut, agar supaya kita juga dibebaskan dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus pasti menjaga kita, melindungi kita, agar supaya kita tidak merasa sedih, agar supaya kita tidak merasa takut. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Karena itu Tuhan Yesus mau bangkit. Tuhan Yesus mau menolong kita agar supaya kita tidak sedih lagi dan kita tidak takut lagi. Segala kesedihan, segala ketakutan
kita akan hilang sepertinya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau kan adik-adik? Kita mau memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, untuk merubah hidup kita, untuk merubah kesedihan kita, ketakutan kita menjadi sukacita, menjadi gembira, dan menjadi anak-anak yang berani. Karena Tuhan Yesus akan selalu ada untuk kakak dan untuk adik-adik semua. Jadi, jangan bersedih dan takut lagi adik-adik, karena Tuhan Yesus bangkit untuk kakak dan adik-adik. Sampai di sini cerita kealan, dan ada ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 24 ayat 6a. Sekali lagi dari kitab Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sekali lagi adik-adik, Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sampai di sini cerita kealan, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah! Nah, adik-adik semua tadi sudah mendengarkan ceritanya ya. Adik-adik ada yang ingat tadi ceritanya tentang apa? Ayo, ada yang ingat? Ada yang ingat? Iya, ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus yang bangkit itu hidup untuk selama-lamanya. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya. Persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop ini. Lalu adik-adik berikan kepada mama atau papa. Nanti papa dan mama yang akan membawa persembahan adik-adik ini ke gereja. Nah, yuk sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu persembahan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan.
Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kami berikan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk dunia yang saat ini sedang dalam keadaan pandemi. Kiranya Tuhan memulihkan dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami atau juga keluarga kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan boleh memulihkan mereka. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini kita sudah bergembira, kita sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap bisa bersyukur adik-adik karena kita tetap bisa merayakan Paskah meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Sekarang kita mau masuk ke aktivitas ya adik-adik. Apa ya aktivitas kita hari ini? Aktivitas kita hari ini adalah membuat gambar hati yang di belakangnya ada tanda salib. Oh iya, ini yang tadi Kak Nindi pakai waktu kita sama-sama menyanyikan lagu Tanda Paku. Nah, dari gambar ini adik-adik kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita semua. Kasihnya kepada adik-adik, kasihnya kepada mama dan papa, kasih Tuhan Yesus kepada Kak Nindi, kepada semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Nah, untuk itu adik-adik bisa membuat gambar hati yang di belakangnya ada tanda salib ini. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ini adalah kertas HVS, kertas warna atau kertas lipat atau kertas origami, kemudian gunting, lalu lem atau double tape, juga spidol atau pensil warna atau krayon. Nah, untuk kayunya ini Kak Nindi pakai sumpit. Adik-adik bisa pakai tusuk sate atau juga bisa pakai lidi yang sudah dibersihkan. Nah, membuat ini sangat mudah loh adik-adik. Tapi adik-adik yang balita tetap minta pertolongan dari mama dan papa ya untuk membuatnya. Nah, untuk cara membuatnya adik-adik bisa lihat di video berikut ini. Nanti kalau sudah selesai, sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa berfoto seperti ini. Kemudian adik-adik kirimkan ke grup kelas masing-masing ya. Nah, adik-adik juga bisa memakai ini waktu menyanyi lagu Tanda Paku. Gerakannya bisa mengikuti gerakan Kak Nindi yang tadi sudah Kak Nindi contohkan ya. Adik-adik bisa bernyanyi di rumah bersama mama dan papa, bersama adik juga kakak. Nah, selamat berkreativitas ya adik-adik. Adik-adik, seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Alan, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus yang bangkit itu bisa mengubah sifat buruk adik-adik.
Mungkin selama ini adik-adik sering lupa untuk merapikan mainan adik-adik setelah bermain. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan hari ini, adik-adik harus lebih rajin untuk merapikan mainan. Karena adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayo kita nyanyikan lagu penutup bersama-sama. Kita nyanyikan bersama dengan teman-teman dari Paduan Suara Anak. Adik-adik, saat ini kita sudah sampai di akhir kebaktian Paskah. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Adik-adik bisa ikuti Kanindi dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama dengan teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu sayang kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk dapat berubah menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Tuhan, kami juga mau menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kebaktian Paskah hari ini. Kanindi mewakili guru-guru sekolah minggu GKI Agus Salim mau mengucapkan selamat hari Paskah untuk adik-adik semua. Selamat hari Paskah ya adik-adik, tetap di rumah dan rajin berdoa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan